hal paling mahal di alam semesta. Dan amat sangat mahal sekali, dinamakan antimateri. Keberadaannya pertama kali diteorikan tahun 1930 saat elektron ditemukan. Para ilmuwan memperkirakan kemungkinan lawannya juga ada dan mereka menamakan partikel hipotetis ini positron. Kemudian, lawan dari partikel-partikel dasar lain seperti proton dan neutron juga terbukti ada. Saat suatu partikel dan lawannya saling bertabrakan, keduanya menghilang dan melepaskan energi yang sangat besar, 10.000 kali lebih besar dari reaksi nuklir. Tapi, ada kendalanya, butuh waktu sekitar 100 miliar tahun untuk menciptakan hanya 1 gram antimateri, dan itu cuma bisa dibuat dengan penumbuk hadron raksasa. Itu sebabnya, biaya pembuatan bahan ini mencapai lebih dari 880 kuadriliun rupiah, dan kita pun bahkan belum mendekati waktu bermiliar-miliar itu. Sepanjang sejarah pengamatan antariksa, hanya ada 2 objek dari sistem bintang lain atau bahkan mungkin galaksi lain yang memasuki tata surya kita. Yang pertama adalah asteroid Oumuamua yang ditemukan di tahun 2017. Yang kedua adalah Borisov, komet yang ditemukan di bulan Agustus tahun 2019. Awan debu yang mengitarinya memungkinkan ilmuwan untuk mempelajari lebih banyak tentang substansi yang mungkin berasal dari galaksi lain. Sebuah bintang aneh berbentuk tetesan air mata ditemukan. Masanya hampir 2 kali lipat massa matahari dan bentuknya menyerupai tetesan lava besar akibat bintang kata yang berada di dekatnya. Bintang kecil itu menarik energi kakaknya dan itu membuat permukaannya berubah. Lubang hitam juga bisa melakukan hal itu. Ada bintang yang jauhnya sekitar 215 juta tahun cahaya dari kita dan mengalami spagetifikasi akibat gravitasi lubang hitam di dekatnya. Para astronom di bumi harus menggunakan lusinan teleskop untuk mencatat kejadian itu. Akhirnya, mereka melihat lubang hitam yang menelan sebuah bintang. Bintang itu meregang sampai menjadi seberkas materi tipis. Saat melakukan itu, lubang hitam juga mengeluarkan miliaran ton materi bintang ke antariksa. Tapi, sekitar 250 juta tahun cahaya dari sini, ada kisah survival menakjubkan. Di tahun 2020, sebuah bintang merah besar bergerak terlalu dekat ke lubang hitam masif yang 400.000 kali lebih berat dari matahari. Bintang itu terperangkap dalam tarikan gravitasinya. Normalnya, bintang itu tidak mungkin lolos karena sekali lubang hitam menangkap sesuatu, mangsa itu tidak akan pernah dilepaskan. Tapi kali ini, entah bagaimana, bintang itu berhasil menjauh. Sebagian besar lapisan luarnya sudah diisap oleh monster hitam lapar itu dengan hanya meninggalkan intinya yang cair, katai putih. Dan dengan hilangnya massa ini, bintang tersebut melepaskan diri dari kungkungan lubang hitam dan mulai mengelilinginya dengan orbit yang makin besar. Tapi, para ilmuwan yakin katai putih itu masih terpenjara selamanya sebab lubang hitam masih terus mengikisnya meskipun bintang itu makin menjauh. Nantinya, bintang itu akan mendingin dan menjadi planet yang sangat mirip Jupiter. Tapi, itu hanya bisa terjadi sekitar 1 triliun tahun. Aku sudah tidak ada lagi saat itu, dan itu jauh lebih lama dari umur alam semesta sejauh ini. Sudah terbukti bahwa planet bisa mengitari lubang hitam seperti bintang. Energi dari lubang hitam akan menggerakkan planet itu. Tapi untuk bertahan dalam kondisi seperti itu dan tidak tersedot ke dalam horizon peristiwa, planet itu harus mengorbit dengan sangat cepat, hampir mendekati kecepatan cahaya. Lubang hitamnya pun harus berputar dengan kecepatan yang sama. Gak kebayang kehidupan seperti apa yang ada di planet itu, pasti cepat ya. Gempa bumi di bulan, atau seharusnya gempa bulan ya, bukanlah kisah sains fiksi. Gempa itu memang tidak terjadi sesering di planet kita, dan saat terjadi, lokasinya mendekati pusat satelit alami itu. Para ilmuwan memperkirakan gempa bulan mungkin disebabkan oleh gravitasi bumi dan matahari. Gempa Mars juga ada loh. Selama ini, planet merah itu dianggap tidak aktif secara tektonis. Tapi, makin banyak pengamatan baru-baru ini yang menunjukkan bahwa Mars masih mengalami gempa lemah dari waktu ke waktu.
kamu bahkan tidak akan bisa merasakannya andai kamu berdiri di permukaan Mars. Tapi itu berarti proses geologis masih terjadi di bawah lanskap merah dan berdebu itu. Pada jarak 640 tahun cahaya dari matahari, para ilmuwan menemukan planet WASP 76b, dan di sana terjadi hujan besi. Planet itu sangat dekat dengan mataharinya dan selalu menghadapkan sisi yang sama ke matahari itu. Istilahnya adalah penguncian pasang surut. Suhu di bagian yang terang sangat tinggi, sampai-sampai logam bisa meleleh dan menguap di sana. Sementara setengah bagian planet lainnya cukup dingin dan logam bisa membeku lagi, lantas membentuk hujan. Omong-omong soal penguncian pasang surut, bulan kita juga sama. Sisi gelap satelit kita itu tidak pernah kelihatan. Bulan selalu menghadapkan satu sisinya ke kita. Saat kebetulan bulan berada di antara bumi dan matahari, yang kita sebut sisi gelap menjadi terang benderang. Tapi kita tidak bisa melihatnya dari bumi. Penasaran? Ternyata di alam semesta dan bahkan di galaksi Bima Sakti ada banyak planet yang punya air dalam bentuk cair dan beku di permukaannya. Yang terdekat ada di tata surya kita, yaitu Europa, salah satu satelit Jupiter. Para ilmuwan hampir merasa yakin ada lautan air cair di bawah permukaan beku Europa. Tapi masih terlalu dini untuk merasa senang akan kemungkinan adanya kehidupan di planet seperti itu. Air yang cair hanya salah satu dari banyak persyaratan yang harus ada agar kehidupan bisa terwujud di sebuah planet. Faktanya, ada tempat yang jaraknya jutaan tahun cahaya dari bumi, di mana terdapat awan antariksa yang seluruhnya terdiri dari air. Air itu banyak sekali, sampai-sampai bisa mengisi semua lautan kita lebih dari 140 triliun kali. Wow, banyak juga! Sebenarnya, air di bumi adalah teka-teki yang diliputi misteri dan diselimuti rahasia. Teori paling terkenal adalah air dibawa ke planet kita oleh komet dan asteroid yang mengandung es. Komet dan asteroid itu bukan cuma meninggalkan kawah-kawah raksasa, tapi juga cairan yang membuat kehidupan bisa berkembang sampai sekarang. Tapi di antariksa ada banyak sekali materi organik yang dalam kondisi khusus bisa menghasilkan air yang cukup untuk mengisi lebih dari 1000 lautan kita. Para peneliti mengadakan eksperimen di mana mereka memanaskan materi organik ini dan mereka memperoleh air jernih serta minyak. Jika hal ini dipastikan dalam berbagai penelitian masa depan, artinya minyak muncul di bumi bukan hanya berkat sisa-sisa fosil makhluk hidup, tapi juga dari ruang angkasa. Mungkin ada sekitar 6 miliar planet yang mirip bumi, dan itu baru di galaksi Bima Sakti saja. Data terakhir menunjukkan bahwa dalam setiap 5 bintang yang mirip matahari, paling tidak ada satu planet dalam zona layak huni. Dan ingat, itu bukan sembarang planet. Inti dan permukaan planet itu berbatu, dan ukurannya setara dengan bumi. Karena berada dalam zona layak huni bintangnya, planet seperti itu punya peluang besar menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Ya, paling tidak mikroba. Dan kalau dalam galaksi kita ada miliaran planet seperti ini, bisa dibilang paling tidak salah satunya bukan hanya bisa, tapi sudah dihuni. Dan coba kalikan ini dengan jumlah galaksi di alam semesta, serta ingat bahwa banyak di antaranya jauh lebih besar dari Bima Sakti. Ini menghasilkan bermiliar-miliar bintang serupa matahari dan planet serupa bumi. Beberapa di antaranya pasti ada yang sangat mirip dengan planet kita. Sampai baru-baru ini, kita mengira galaksi kita berbentuk spiral melingkar. Tapi penelitian terkini menunjukkan bentuknya lebih mirip keripik kentang. Para ilmuwan mengukur jarak antara matahari dengan bintang-bintang lain dan membuat peta 3 dimensi galaksi Bima Sakti berdasarkan data ini. Ternyata galaksi kita agak melengkung di tepi-tepinya dan berbentuk huruf S. Oh iya, kita bisa berjalan tegak di bumi mungkin karena ledakan supernova. Sekitar 2,5 juta tahun lalu, sebuah supernova mengirimkan sinar kosmik ke planet kita. Ini memicu sejumlah badai listrik di atmosfer bumi yang berubah menjadi badai petir. Lalu badai petir ini menyebabkan kebakaran hutan di Afrika Timur Laut, tempat nenek moyang kita yang terdahulu tinggal. Kebakaran mengubah area hutan menjadi sabana, tekanan atmosfer berubah, dan nenek moyang kita terpaksa berdiri dengan 2 kaki untuk bertahan.
Ledakan terbesar setelah Big Bang tercatat pada tahun 2019. Ledakan ini terjadi dalam gugusan Ophiuchus yang menyatukan ribuan galaksi. Menurut para ilmuwan, ledakan itu setara dengan ledakan 20 miliar megaton, nolnya ada 18 ya, yang terjadi sekali dalam 1 milidetik selama 240 juta tahun. Iya, percaya aja deh, matematikaku nggak begitu bagus. Ingat asteroid yang memusnahkan dinosaurus di bumi? Siapa juga yang bisa lupa ya? Mungkin pernah terjadi pertunjukan ruang angkasa lain yang berujung buruk terhadap setidaknya 75% dari seluruh kehidupan planet kita di masa lalu. Sekitar 360 juta tahun lalu, sebuah ledakan supernova terjadi kurang lebih 65 tahun cahaya dari kita, dan sinar kosmiknya memusnahkan lapisan ozon dari planet biru kita yang cantik ini. Kalau saja jaraknya lebih dekat, seluruh kehidupan akan hilang begitu saja. Sekarang ini, ancaman terbesar bagi kita datang dalam bentuk Betelgeuse. Bukan film itu ya, tapi sebuah bintang raksasa, sekitar 600 tahun cahaya dari kita. Kalau bintang ini meledak menjadi supernova, kita akan bisa melihatnya dengan mata telanjang, bahkan di siang hari. Gerhana matahari adalah trik sulap kosmik di mana bulan tiba-tiba menelan matahari. Hanya saja ini bukan hasil sulap, melainkan sains sederhana. Yuk kita cari tahu cara kerjanya dan cara kamu bisa mengamati peristiwa menakjubkan ini. Semuanya dimulai ketika bulan, matahari, dan bumi berada dalam satu garis lurus, dengan posisi bulan tepat di antara kita dan bintang kesayangan kita. Kedudukan sejajar ini terjadi karena orbit bulan mengelilingi bumi sedikit miring dibandingkan orbit bumi mengelilingi matahari. Gerhana matahari hanya terjadi saat bulan baru, di mana bulan berada paling dekat dengan bumi dalam orbitnya. Jadi, ketika posisinya pas, bayangan bulan akan mengenai bumi, menghalangi sinar matahari mencapai kita. Bayangkan berada di ruangan dengan saklar lampu besar, tapi bukannya mematikan lampu, kamu malah menutupinya dengan bulan. Begitulah gambaran gerhana matahari. Gerhana matahari bukanlah peristiwa rutin dan hanya terjadi beberapa kali dalam setahun. Frekuensi gerhana matahari ditentukan oleh banyak hal, seperti kedudukan bulan, matahari, dan bumi, serta posisi bulan dalam orbitnya mengelilingi bumi. Ada 3 jenis utama gerhana matahari: total, sebagian, dan cincin. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan menutupi seluruh bagian matahari dan langit menjadi gelap, seperti malam hari. Fase ini bisa berlangsung selama beberapa menit hingga lebih dari 1 jam, tergantung jarak antara bulan dan bumi pada saat terjadi gerhana. Gerhana matahari total hanya bisa dilihat dari wilayah tertentu di bumi yang disebut jalur totalitas. Jalur ini biasanya berupa jalur sempit di daratan atau lautan. Dan kalau kebetulan berada di tempat yang tepat, kamu bisa menikmati pemandangan luar biasa ini. Sayangnya, tidak semua orang cukup beruntung untuk bisa melihat gerhana matahari total. Terkadang bulan hanya menutupi sebagian matahari. Dalam hal ini, kamu akan melihat bentuk sabit alih-alih matahari yang tertutup sepenuhnya. Itulah yang disebut gerhana matahari sebagian. Dan kalau kamu sangat tidak beruntung, bulan mungkin terlalu jauh dari bumi sehingga tidak bisa menutupi matahari sepenuhnya. Dalam hal ini, kamu akan melihat cincin cahaya matahari yang terang di sekeliling siluet bulan. Itulah yang disebut gerhana matahari cincin. Gerhana matahari adalah salah satu peristiwa langit paling spektakuler yang bisa diamati dari bumi. Manusia telah mengamati dan mempelajarinya sejak zaman dulu, dan gerhana matahari memainkan peran penting dalam pemahaman kita tentang matahari, bulan, dan bumi. Sebagai contoh, kita memanfaatkannya untuk mengukur dimensi dan jarak bulan serta matahari, mempelajari atmosfer matahari, dan menguji teori relativitas umum Einstein. Gerhana matahari punya peran penting bagi manusia, jadi tidak mengherankan kalau selalu dikaitkan dengan berbagai mitos dan tahayul. Beberapa budaya menganggapnya sebagai pertanda akan datangnya sesuatu yang buruk atau cara untuk berbicara dengan dewa-dewa mereka. Yang lainnya berpikir ini bisa digunakan untuk memprediksi masa depan atau mengusir roh jahat. Semua kepercayaan ini menunjukkan betapa berartinya gerhana matahari bagi manusia. Ada banyak gerhana matahari yang menarik dan berkesan sepanjang sejarah, masing-masing dengan cerita atau makna yang unik.
Berikut ini beberapa contoh gerhana matahari paling misterius, keren, atau terkenal. Gerhana Thales adalah salah satu gerhana matahari paling terkenal dalam sejarah. Konon gerhana ini terjadi pada tahun 585 sebelum Masehi dan kabarnya telah diprediksi oleh filsuf Yunani kuno Thales dari Miletus. Menurut legenda, Thales mampu memprediksi gerhana dengan mengamati siklus bulan, dan prediksinya disebut-sebut membuat orang-orang pada masa itu kagum sekaligus takut. Gerhana Ptolemaios adalah gerhana matahari total yang kabarnya terjadi pada tahun 150 Masehi. Gerhana ini terkenal karena disebutkan dalam tulisan astronomi Yunani kuno Ptolemaios. Dia menggunakan pengamatannya terhadap siklus bulan untuk membuat prediksinya, yang membuat masyarakat pada masa itu tercengang sekaligus khawatir. Gerhana abad ini adalah gerhana matahari total yang terjadi pada tanggal 11 Juli 1991. Gerhana ini terlihat di sebagian besar wilayah Amerika Selatan. Itu menjadi gerhana matahari total terlama di abad ke-20 yang berlangsung selama lebih dari 6,5 menit. Gerhana piramida adalah gerhana matahari total yang terjadi pada tanggal 20 Maret 2015 dan bisa dilihat dari sebagian wilayah Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Gerhana ini terkenal karena melintas tepat di atas piramida kuno Giza di Mesir, sehingga memberi kesempatan langka bagi para ilmuwan dan turis untuk mengamati gerhana dari lokasi bersejarah ini. Lalu, tentu saja, gerhana Amerika Besar pada tahun 2017. Gerhana matahari total ini dapat dilihat di sebagian besar wilayah Amerika Serikat dari pesisir ke pesisir. Ini adalah gerhana total pertama yang terlihat dari banyak wilayah Amerika Serikat selama hampir 40 tahun dan menarik jutaan pengamat serta diliput secara luas oleh media. Karena peristiwa ini sangat jarang terjadi, jangan sampai kamu melewatkannya. Untungnya, kita punya kalender gerhana matahari yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Gerhana besar Amerika Utara pada tahun 2023 diperkirakan akan terlihat di sebagian besar wilayah Amerika Utara dari Pacific Northwest hingga wilayah Great Lakes. Ini akan menjadi gerhana total pertama yang dapat dilihat dari Amerika Serikat sejak gerhana Amerika Besar di tahun 2017. Gerhana Andes pada tahun 2024. Gerhana ini diperkirakan akan terlihat di sebagian wilayah Amerika Selatan, termasuk sebagian wilayah Chili dan Argentina. Ini akan menjadi gerhana total pertama yang terlihat dari Amerika Selatan sejak gerhana abad ini pada tahun 1991. Gerhana Arktik pada tahun 2025. Gerhana ini akan terlihat di bagian kutub utara planet kita, termasuk sebagian Kanada dan Greenland. Ini akan menjadi gerhana total pertama yang terlihat dari kutub utara selama hampir 100 tahun. Kemudian, gerhana Pasifik pada tahun 2026. Gerhana ini akan terlihat di sebagian Samudra Pasifik, termasuk sebagian Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Perlu dicatat bahwa waktu dan visibilitas persisnya dari gerhana-gerhana matahari ini bisa berubah seiring dibuatnya prediksi yang lebih akurat. Selain itu, beberapa gerhana matahari lainnya juga mungkin terjadi di tahun-tahun mendatang. Jangan lupa memeriksa detailnya di internet. Nah, pertanyaan terpentingnya adalah bagaimana cara kita mengamatinya? Jawabannya dengan sangat hati-hati. Berikut beberapa tips umumnya. Gunakan pelindung mata yang memadai. Jangan pernah melihat langsung ke arah matahari, bahkan saat gerhana. Ini sangat berbahaya bagi penglihatanmu. Untuk mengamati gerhana matahari dengan aman, gunakan pelindung seperti kacamata gerhana matahari berlisensi atau proyeksi lubang jarum. Alat-alat ini memungkinkanmu melihat gerhana tanpa menatap langsung ke arah matahari dan melindungi mata dari efek berbahaya sinar matahari. Cari lokasi pengamatan yang bagus. Untuk dapat pemandangan gerhana matahari terbaik, penting untuk menemukan lokasi yang berada di jalur gerhana dan langit yang jernih. Gunakan kamera atau teleskop kalau punya. Kita sedang menembus ruang angkasa pada kecepatan cahaya. Perjalanan sengebut ini dari bumi ke matahari cuma perlu waktu selama 8 menit. Tapi untuk sampai ke destinasi kita kali ini, waktu tempuhnya selama 35 tahun. Itu pun masih sangat cepet. Bisa kebayang nggak tuh? Roket konvensional aja perlu waktu sampai 600.000 tahun untuk menempuh perjalanan yang sama.
Wah, sip, udah sampai aja nih. Sistem bintang ini sangat mirip dengan tata surya kita dan para ilmuwan memprediksi kalau di sini kemungkinan ada kehidupan seperti di bumi. Di pusat sistem bintangnya terdapat katai merah seukuran 30% lebih besar dan lebih berat dari matahari. Yang jauh lebih menarik justru semua planet di sekitar bintang ini. Ada L9859b yang ukurannya kurang lebih sebesar Bumi dan Mars, tapi sangat ringan, masanya cuma setengahnya Venus. Di planet berbatu ini nggak akan mungkin ada kehidupan karena lokasinya terlalu mepet dengan bintang induk dan suhunya sangat panas, bahkan sampai 100 derajat lebih tinggi dari suhu maksimum oven. Organisme yang berani coba-coba hidup di situ akan langsung gosong. Planet ini mengorbit bintang induknya selama 2 hari, jauh lebih singkat dari kala revolusi bumi yang selama 365 hari. Serapan energinya juga 22 kali lebih banyak dari jumlah yang kita dapat dari matahari. Jadi, selain suhunya super ngebul, radiasi planet ini juga sangat berbahaya. Planet berikutnya berjarak 4,6 juta kilometer dari bintang induknya atau 13 kali lebih dekat dari jarak Merkurius ke matahari. Planet ini mengorbit sang bintang selama 3,7 hari, tapi menariknya, planet ini 30% lebih besar dan 2 kali lebih berat dari bumi, jadi bisa diklasifikasikan sebagai planet bumi super. Planet seperti ini kemungkinan besar banyak mengandung air dalam wujud beku, metana, dan hidrogen. Ketiga unsur ini sangat penting bagi terbentuknya kehidupan. Banyak ilmuwan meyakini peradaban ekstraterestrial bisa hidup di planet bumi super. Tapi karena bobotnya sangat berat, gaya gravitasinya juga super kuat. Peradaban yang hidup di dalamnya mungkin nggak bisa terbang keluar angkasa karena mereka akan sulit keluar dari jeratan gravitasi planet bumi super. Meski begitu, di planet ini nggak akan mungkin ada kehidupan, lokasinya masih terlalu dekat dengan bintang induk. Sama seperti di tata surya kita, suhu di kedua planet terdekatnya juga super ngebul. Tapi planet ketiga ini kelihatan lebih menjanjikan sih. L9859d, bobotnya hampir 2 kalinya bumi dan ukurannya 50% lebih besar. Para ilmuwan memperkirakan sekitar sepertiga masanya kemungkinan berupa air. Sementara total massa air di bumi kita cuma sekitar 0,02%. Air memang jadi syarat utama bagi terbentuknya kehidupan. Dan di planet ini keberadaannya masih menjadi tanda tanya. Mungkin ada di permukaannya, tapi suhu tinggi bisa mengubah lautan luas menjadi awan uap raksasa. Siapa tahu di bawah permukaannya juga ada air. Intinya sih kita belum tahu pasti. Oke lah, kita beralih ke planet berikutnya aja. Planet baru ini termasuk di dalam kelas Venus Super dan dijuluki sebagai L9859e. Permukaannya berbatu-batu dan ukurannya 3 kali lebih besar dari bumi. Sebagai Venus Super, planet ini terbilang cukup berat dan punya lapisan atmosfer. Kondisi di sini lebih mirip seperti rumah kaca karena di atmosfernya terdapat banyak gas. Cahaya bintang bisa menembus lapisannya dan jatuh ke permukaan planet, kemudian memantul ke atas. Tapi, gas padat bisa menahan cahaya di dalam atmosfer, lalu bikin suhunya semakin panas. Efek rumah kaca seperti ini perlu kita hindari di bumi. Selain itu, angin bintang meniupkan uap air dan unsur lain dari lapisan atas atmosfer menuju keluar angkasa. Di planet seperti ini, bentuk kehidupan gak akan bisa muncul, apalagi sampai bertahan, sama seperti di Venus alias kembaran bumi. Sejauh ini, semua planet yang kita lihat berada di luar zona Laikuni. Di zona ini, jarak bintang induk sudah sangat pas, jadi nggak terlalu mepet, biar suhu planet nggak terlalu panas, dan air di dalamnya juga nggak langsung menguap. Planet di zona ini juga nggak terlalu jauh dari bintang induknya, sehingga nggak kelihatan seperti gurun dingin. Tapi jarak planet B, C, D, dan E masih terlalu mepet. Sebetulnya ada juga sih planet hipotetis F di sistem bintang ini yang lokasinya sangat cocok. Kandidat bumi super ini 2,5 kali lebih berat dari bumi. Sama seperti planet lain di sistem bintang ini, si kandidat planet juga mungkin berbatu-batu. Dengan berat segitu, planet F diperkirakan memiliki atmosfer padat. Dan suhu di permukaannya bikin airnya tetap berwujud cair. Planet F mengelilingi bintang induknya selama 23 hari. Jadi, tahun baru di sini berlangsung setiap 3 minggu sekali. Tapi kemungkinan besar gak ada peradaban yang mau ngerayain sih. Keberadaan planet ini masih sangat diragukan dan ilmuwan belum punya bukti langsung.
Semua planet lain di sistem bintang tersebut ditemukan dengan metode transit. Para ilmuwan mengarahkan teleskopnya langsung ke bintang induk, kemudian mengamati perubahan cahayanya. Kalau cahaya sang bintang agak meredup, berarti ada planet yang sedang melintas di hadapannya. Misalnya, titik ini. Saat planet berada di belakang bintang, ilmuwan bisa nentuin ukuran dan kecepatannya, tapi peristiwa ini berlangsung sangat cepat. Kadang mereka juga bisa mengamati perlintasan Merkurius dan Venus di piringan matahari. Dengan metode serupa, mereka bisa nemu minimal 29 planet berpotensi laik huni di ruang angkasa sana. Bahkan dalam jarak ratusan tahun cahaya, ada sekitar 1.715 bintang yang masuk dalam zona ini. Masing-masing bintang dikelilingi sejumlah planet, tapi cuma 29 diantaranya berada di zona laik huni. Jadi di luar sana, kemungkinan memang ada kehidupan dan peradaban ekstraterestrial cerdas. Kalaupun memang ada, mereka bisa mengarahkan teleskopnya ke matahari kita, lalu melihat titik kecil di piringannya, atau malah mereka udah mengamatinya selama 5.000 tahun untuk memahami proses terbentuknya peradaban di bumi beserta evolusinya. Jarak planet ini juga cukup dekat kok, jadi mereka bisa menangkap sinyal radio dan siaran TV kita. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Sinyal radio melintasi ruang angkasa pada kecepatan cahaya, dan manusia sudah menguasai teknologi ini sejak 100 tahun yang lalu. Kalaupun memang ada peradaban lain di luar sana, mestinya kita sudah bisa menangkap sinyal itu, tapi sejauh ini cuma nihil kan? Kita nggak punya bukti yang nunjukin adanya kehidupan di planet itu. Penemuan sistem bintang seperti L9859 bisa sangat mencerahkan kita karena kita masih terus mencari tahu kehidupan di luar tata surya. Dan malahan, planet bumi super dianggap lebih cocok untuk mendukung terbentuknya kehidupan. Planet ini kadang juga disebut super laik huni. Sebagian ilmuwan menilai bumi sudah sangat pas untuk mendukung kehidupan, tapi ada planet lain yang lebih laik huni. Planet super laik huni harus 30% lebih besar dari bumi dan bobotnya 2 kali lebih berat. Dengan begini, gravitasinya akan lebih kuat supaya atmosfernya lebih padat dan kandungan oksigennya lebih melimpah. Suhu rata-ratanya juga akan naik ke level pas setinggi 25 derajat Celcius agar tumbuhan bisa hidup subur. Selain itu, gravitasi yang lebih kuat membuat permukaan planetnya lebih datar, lautan di sana akan lebih luas daripada di bumi, biota lautnya pun jadi lebih beragam. Bintang induk juga punya peranan penting. Ukurannya harus lebih kecil dari matahari, sebab kalau terlalu besar, konsumsi bahan bakarnya akan semakin banyak. Masa hidupnya juga jauh lebih pendek. Misalnya aja nih, masa hidup matahari sekitar 10 miliar tahun, tapi katai merah bisa hidup sampai 30 miliar tahun. Semakin panjang masa hidupnya, semakin memungkinkan juga untuk mendukung terbentuknya kehidupan dan evolusi. Sejauh ini, para ilmuwan telah menemukan 24 planet dengan air melimpah, tapi nggak serta-merta di dalamnya ada kehidupan. Sebagian dari mereka juga meyakini di galaksi kita sudah ada 36 peradaban maju selain di bumi. Mereka mencari dunia yang sama melalui pemetaan bintang. Terlebih dulu, mereka perlu nyari bintang yang mirip dengan matahari di antara 100 miliar bintang di galaksi. Lalu, pilih lagi bintang yang mengandung banyak besi. Bintang ini memiliki suhu yang pas dan planet di sekitarnya bisa mendapat inti besi seperti bumi. Kemudian mereka perlu memilah bintang yang umurnya relatif muda karena setelah menua, bintang akan membesar dan menyerap planet di sekitarnya atau malah membakarnya. Dan terakhir, mereka perlu nyari planet yang berada di zona laik huni bintang. Wah, ada 36 planet yang mungkin telah dihuni peradaban yang nggak kita kenal. Tapi nggak tahu juga sih, karena kita sendiri belum pernah menginjakan kaki di sana.